Nah, kayak kayak gini teh, teteh kan punya calon mitra cewek nih misalkan. Heeh. Jadi cara buat penasarannya kayak gimana? Kayak gimana Kang Fahmi misalkan. Jadi caranya gini teh, teteh kan udah buat status nih. Nah, ini khusus mitra baru nih, khusus mitra baru seperti halnya teteh. Cara buat penasaran kayak gimana? Nah, untuk cara buat penasaran itu kayak gini, misalkan teteh buat status. Buat status bisa punya penghasilan. Ya, itu gimana caranya? Kok bisa dapat penghasilan minimal 500.000 satu hari? Ada yang nanya. Nah, bisa sama teteh. Ada waktu nggak? Saya jelasin lewat telepon. Kalau misalkan ada, boleh. Nah, kalau misalkan orangnya, aduh masih sibuk, usahakan kita janjian. Usahakan kita janjian. Oh, santainya jam berapa? Soalnya kalau misalkan dijelasinnya sambil sibuk, nantinya nggak paham. Sayang, saya udah jelasin panjang-panjang, nanti kamu nggak paham, nanti nggak bisa dapet nih uang 500 ribunya atau 400 ribunya. Kalau misalkan dia nggak ada waktu, berarti kita usahakan untuk janjian. Emang jam berapa nih ada waktunya? Santainya jam berapa? Misalkan pulang kerja, oke, berarti pulang kerja tanya nih jam berapa gitu. Nah, terus yang kedua, oh boleh kalau misalkan orangnya lagi santai, oh boleh ceritanya telepon aja. Atau misalkan posisinya di Facebook, berarti kalau di Facebook belum punya kontak WA-nya. Nah, kita usahakan kalau kayak gitu kirim aja WA-nya, kontak WA-nya, nanti saya hubungi lewat WA. Itu juga kalau kamu serius. Kalau enggak, ini kebetulan banyak orang yang pengen tahu. Cuman saran saya kalau kamu memang serius sih, diusahakan segera dikirimkan aja dulu kontak WA-nya supaya nanti menghubungi WA. Atau enggak kita kirimkan juga kontak WA kita. Cuman rata-rata orang setelah penasaran ketika disuruh sendiri jarang ngehubungin langsung. Takutnya nanti dia lupa, mending kita ngehubungin ulang atau kita ngehubungin duluan maksud saya gitu. Nah, nanti ketika sudah dapat WA-nya, tanya sama kita. Ya biasalah ngobrol, teteh dari mana? Kalau misalkan teman online ya. Ya teteh dari mana? Kesibukannya apa? Kalau cewek. Nah, ini tahapannya nih yang sangat penting perlu diperhatikan. Kalau cewek, oh teteh kesibukannya apa emang? Misalkan ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga berarti dia punya suami dong. Nah, kita tanya nih, ibu kalau boleh tahu kebiasaan ibu belanja alat-alat mandi kayak sabun, sampo, atau misalkan skincare. Terus tanya, oh iya, kalau suami ibu kerja di mana? Terus dia tanya, oh di sini, misalkan di perusahaan, atau dia kerjanya di kebun, punya kebun misalkan. Nah kalau suami ibu suka ngerokok nggak bu? Nah sekalian tanya supaya kebutuhan produknya kita tahu. Oh iya suka. Nah pertanyaan saya, ibu kalau beli alat-alat mandi itu biasanya dari mana? Terus misalkan suami ibu beli rokok itu biasa dari mana? Atau misalkan ibu beli skincare itu biasanya dari mana? Nah tanya, emang ibu udah berapa lama? Misalkan isi ibunya bilang, oh dari warung, dari Alfa, atau dari minimarket atau supermarket. Nah ibu udah berapa lama tuh? Ibu udah berapa lama misalkan belanja itu? Ya berarti rata-rata kan sebelum dia nikah juga kalau alat-alat mandi kan biasa dia beli. Terus si suaminya juga ketika kalau ngerokok sebelum dia nikah pasti beli rokok. Kalau misalkan dia udah ngerokok, udah biasa ngerokok kan. Kalau misalkan dia selagi muda minum maksud saya pakai skincare, berarti kan dia udah biasa pakai skincare. Nah, buat penasarannya gimana untuk selanjutnya? Nah, kira-kira kalau misalkan dari pembelanjaan
itu dari pembelanjaan produk, kira-kira belanja produk misalkan ibu di supermarket nih, atau di mana beli rokok suami di mana di luaran sana, kira-kira udah dapat apa bu selama puluhan tahun? Ada nggak ibu dari pembelanjaan produk itu ibu dapat penghasilan minimal 400.000 aja? Belum ya, kayaknya nggak pernah. Terus selama puluhan tahun pernah nggak ibu sama perusahaan atau sama minimarket sama supermarket dikasih motor, hadiah motor karena sering belanja? Pasti jawabannya nggak pernah. Nah, kalau di sini Bu, Ibu cukup nih. Ibu cukup tinggal memindahkan kebiasaan itu, pindahkan ke sini. Kira-kira Bu, kalau misalkan nih Ibu beli skincare, dipindahkan ke sini belinya, Ibu bisa dapat potensi penghasilan 400.000. Kira-kira Ibu mau nggak? Mau tahu nggak caranya kayak gimana? Oh ya mau, emang caranya kayak gimana? Nah bahkan gini Bu, saya bahkan kayak gini, bukan hanya penghasilan loh yang bakalan kita dapat. Misalkan ibu pengen punya kendaraan, ibu udah punya motor belum? Misalkan kalau motor udah, misalkan, atau misalkan orangnya belum. Nah kalau di sini kita bisa dapat motor Bu. Atau misalkan ibu udah punya motor, kita bisa dapat uang cashnya 20 juta. Kira-kira ibu siap nggak meluangkan waktu untuk ngobrol? Emang caranya kayak gimana? Nah, kalau untuk caranya, saran saya, ibu dengerinnya dari teman saya. Ini sebentar ya, saya sambungkan ke teman saya. Nah, jadi tahapannya kayak gitu teh. Tahapan buat penasaran dari awal belum kenal. Oke, berarti kita anggap clear yang itu. Nah, berarti kita cari atau misalkan yang penasarannya itu temen sendiri nih. Temen sendiri, Teh Siti itu kayak gimana sih caranya bisa punya penghasilan? Misalkan temen Teh Siti itu ada salah satu temen Teh Siti yang namanya siapa, yang cewek? Boleh disebutkan nggak siapa? Ulfa. Nah, misalkan Ulfa, kamu biasa beli sabun, sampo, sama skincare atau parfum biasa di mana? Nah, misalkan Ulfanya nyebutin yang sama, misalkan tak itu di toko parfum atau misalkan di supermarket, di minimarket. Nah kalau misalkan nanti kamu belanjanya dipindahkan melalui saya, itu nanti kita bisa punya penghasilan minimal 400.000. Jadi kamu tahap di awal tinggal mindahkan aja belanjanya yang tadinya di luaran ke sini. Nah terus gini, dari pemakaian skincare, kira-kira kamu mau nggak punya kendaraan? Kira-kira kamu mau nggak punya motor? Nggak harus nyicil lagi, kita bisa dapetin cash. Dan itu bisa didapatkan dalam hitungan bulan aja. Oh emang kayak gimana caranya? Ya misalkan Teteh bisa langsung telepon, atau posisinya ketika ngobrol itu Teteh langsung telepon. Itu bisa kondisional lah. Nah ketika misalkan dia telepon sama Teteh ditelepon, kita tanya ke dia. Nah kita tanya ke dia, itu caranya kayak gimana? Nah kalau untuk bisa dapat motor, tadi kan untuk dijelasin yang di awal udah saya bantu jelasin tuh dasarnya. Nah sekarang kalau misalkan untuk kesana, ini teman saya yang bakal jelasin. Bahkan orangnya bentar lagi mau dapat motor. Tinggal hitungan minggu lah gitu. Soalnya kan Teh Muna sama Ilham bentar lagi mau tembus motor. Jadi dibuat penasarannya kayak gitu. Tapi kamu dipastikan simak betul-betul, soalnya orangnya sibuk. Nah itu cara edifikasi. Jadi kita memberikan nilai jual ke Kang Ilham, ke Teh Muna, atau pokoknya mentor Teh Siti lah siapa. Jadi supaya si calmit itu dia segan gitu ke mentor kita. Pokoknya kamu ketika dijelasin sama dia, kamu perhatikan ya benar-benar, soalnya ini juga mau saya sambungin, mudah-mudahan bisa tersambung.
Soalnya dia juga sibuk. Pokoknya kalau misalkan kamu bisa kesambung sama dia, kamu beruntung. Soalnya rata-rata puluhan orang yang pengen dijelasin lewat dia. Nah, kalau misalkan kamu bisa tersambung, bisa kamu beruntung. Makanya apa yang kamu dengar, apa yang dia jelaskan, kamu pahami benar-benar, kamu dengerin. Cuman orangnya santai kok gitu. Orangnya santai kok, nggak perlu ngerasa gimana, nggak enak. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, itu cara edifikasi. Bahkan Teh Muna sama Ilham bulan November insya Allah berangkat ke Cina. Jadi bukan hanya bisa dapat motor, bisa jalan-jalan juga ke luar negeri. Wah, kamu misalkan kalau pengen tahu, kalau misalkan kamu bisa tersambung sama orangnya, sama teman saya ini sekaligus mentor saya, kamu beruntung sih. Nah, terus kalau misalkan temennya cowok, nah misalkan temennya cowok, temen teteh, oh ya ngomong-ngomong kamu suka ngerokok nggak? Nah, beli rokok biasanya di mana? Udah dapat apa aja selama kamu ngerokok belasan tahun atau selama 3 tahun kamu beli rokok, udah dapat apa aja nih? Nah, tinggal buat penasaran, pengen nggak dari pembelanjaan rokok, kita jajan rokok, kita bisa dapat penghasilan minimal 400.000. Bahkan dari jajan rokok atau kita beli rokok, kita bisa dapat kendaraan, bisa dapat mobil, bisa dapat motor, tanpa harus nyicil, tanpa harus riba, tanpa kredit gitu. Nah, caranya balik lagi ke yang tadi, edifikasi. Bahkan emang caranya gimana? Ya udah saya jelasin di telepon ya. Atau misalkan posisinya obrolan itu lagi di telepon nih. Misalkan obrolan itu lagi di telepon. Ya udah sebentar ya, saya sambungkan nih ke teman saya. Dia kan sebentar lagi mau tembus motor. Dia sebentar lagi mau dapat motor. Nah, langsung sambungkan sama Teteh. Tapi kamu pastikan simak ya benar-benar. Ya mudah-mudahan ini juga bisa tersambung nih. Kalau enggak gini, pastikan dulu dia ada lagi waktu santai. Pastikan dulu dia ada waktu santai. Kalau misalkan dia lagi buru-buru, kamu santai enggak? Atau kamu lagi enggak buru-buru kan? Nah, bisa ditanya dulu demikian supaya bisa apa. Nah, kalau misalkan kamu santai, saya mau sambungkan nih. Pokoknya kamu kalau misalkan bisa tersambung ke beliau, kamu beruntung lah. Soalnya yang butuh informasi dari beliau juga bukan hanya 1-2 orang, tapi puluhan orang, bahkan ratusan orang. Jadi orangnya cukup sibuk, tapi kalau misalkan kamu bisa tersambung, kamu cukup beruntung. Kalau misalkan nanti Teh Muna sama Kang Ilham agak lama misalkan, cuman nggak mungkin lama, cuman suatu ketika misalkan agak slow respon, berarti edifikasinya ke saya. Nah, kalau saya berarti dia kemarin jalan-jalan ke 3 negara, terus bisa udah dapat motor, sekarang mau menuju mobil. Beberapa minggu lagi lah, insya Allah bulan ini dia tembus gitu. Jadi, boleh. Kan gini ya, kita nih mau nyambungin ya. Terus kita udah ngobrol, terus pas kita udah sambungin gimana nih? Alhamdulillah nih, kamu ini udah tersambung nih, namanya Kang Ilham misalkan. Namanya Teh Muna, Kang Ilham usianya 18 tahun, 18 tahun. Nah, jadi bisa nih tanya-tanya, atau Kang Ilham ini teman saya nih, ke Kang Ilhamnya. Jadi kita jadi narahubung dulu, dihubungkan dulu. Ini teman saya ini, kesibukannya ini, tadi udah saya sampaikan. Nah, jadi supaya si mentor tahu kita jelasinnya sampai mana. Gitu, iya kayak gitu. Cuman yang paling penting itu mengedifikasi itu apa? Kasih nilai jual mentor kita. Supaya Kang Ilham teh emang siapa? Kalau nggak dikenalkan dulu kan takutnya dia itu nggak segan gitu. Nah, itu jadi kunci kita bisa berhasil closing atau kita bisa mengclosingkan itu kita
kuncinya di edifikasi. Makanya kalau teteh udah pinter komunikasi bikin penasaran sama cara edifikasi mentor, dijamin bonus bakalan gede. Gitu. Terus gini, kalau misalkan ada orang yang bertanya kayak gini, kalau Teh Siti udah dapet belum motornya? Kamu jangan nanyain saya, karena kalau saya mah udah pasti dapat, udah join. Saya udah menjalankan usaha ini. Yang harus ininya kamu mau atau enggak? Karena kamu yang belum join. Kalau saya mah pasti dapat, karena join udah. Berproses berjalan iya. Gitu. Jadi kita jangan malah ngedon tuh ketika ditanya kayak gitu. Nah, harusnya kita yakin. Kamu jangan nanyain ke saya mah udah pasti dapet, karena saya mah udah join dan udah lagi menjalankan gitu. Nah, boleh kalau misalkan ada pertanyaan atau ada tanggapan, sok mau nanya apa? Apa sih, barusan bercakap sih mau nanya. Sok mau nanya apa? Bentar. Oh, kan kita udah jelaskan nih, kan. Terus kita tanya, gimana, ngerti gitu, udah ngerti apa gimana gitu kan? Udah paham enggak gitu kan yang sudah dijelaskan gitu kan? Contoh ya. Udah paham atau enggak gitu? Oh, udah paham deh. Kemarin kan Siti tuh tuh camit gitu ya. Maaf. Pesan gimana? Kan ada camit. Dia dijelaskan. Perasaan itu menjelaskan sedikit kok, Kak. Dan menurut Siti itu nggak termasuk menjelaskan. Yang mana? Terus yang cewek. Iya, jadi pokoknya intinya garis besarnya buat penasaran sama edifikasi mentor udah. Kalau untuk ngejelasin yang lain mah serahin ke mentor. Jadi untuk selebihnya diserahkan ke mentor. Kuncinya kita yang harus diasah itu apa? Buat penasaran sama pinter edifikasi. Makanya banyak orang mitra baru di usaha ini, dia bisa bonusnya gede, pinter bikin penasaran, pinter bikin edifikasinya. Wah, pokoknya Kang Fahmi itu dia udah tur 3 negara, Singapura, Thailand, Malaysia, usianya masih muda 26 tahun. Dia udah tembusnya ambasador yang 20 juta dalam hitungan bulan. Bentar lagi dia mau tembus star ambasador, penghasilannya per bulan belasan juta bahkan puluhan juta. Kebayang nggak kalau orang yang kayak gitu sibuknya kayak gimana? Nah, orang kan, iya ya, pokoknya kamu kalau misalkan bisa tersambung sama Kang Fahmi, ini kalau edifikasi saya ya, mau edifikasi saya, bisa tersambung sama Kang Fahmi, pokoknya kamu beruntung, kamu orang yang diprioritaskan berarti. Gitu. Kalau misalkan posisinya Kang Ilham ngeedifikasi Kang Ilham itu dia nggak punya latar belakang bisnis. Dia usia 18 tahun, baru keluar dari pesantren. Dia penghasilannya ratusan ribu bahkan jutaan setiap hari. Bentar lagi dia mau tembusnya ambasador 20 juta. Bahkan November insya Allah dia bakalan jalan-jalan ke Cina. Kebayang nggak, masih muda nih 18 tahun. Mau jalan-jalan ke Cina, wasilah jalankan usaha ini. Bentar lagi mau tembusnya ambasador. Padahal dia seorang santri nggak punya pengalaman. Nah, kita cari tahu nih ilmunya kayak gimana gitu. Atau enggak kita bisa ulangi ketika terhubung nih sama Kang Ilham. Nah, ini Kang Ilham yang tadi saya jelasin. Yang nanti November dia mau tur Cina. Kemudian sebentar lagi tembusnya ambasador 20 juta. Nah, ini orangnya. Kang Ilham ini teman saya. Namanya Dani misalkan. Namanya Dani, dia tadi udah saya jelaskan kayak gini. Dia kan suka ngerokok tuh. Dia penasaran pengen punya penghasilan dari ngerokok aja, jajan rokok aja, terus dia penasaran pengen
bisa dapat motor cash tanpa kredit itu kayak gimana dari kita ngerokok aja. Nah, nanti Kang Ilham yang apa ya, yang ngejelasin selanjutnya. Jadi Teh Siti mah udah buat penasaran edifikasi. Buat penasaran edifikasi iya. Jadi supaya nanti selebihnya Teh Siti bisa buat penasaran, jelasin kayak gimana caranya, tetap perlu edifikasi. Berarti kalau Teh Siti udah menguasai buat penasaran sama ngejelasin, Teh Siti tinggal edifikasi doang. Kalau edifikasi itu tetap harus. Edifikasi itu tetap harus. Makanya kalau misalkan nanti Kang Ilham tembus motor, tetap harus diedifikasi. Edifikasi itu kunci sukses di bisnis ini untuk orang-orang yang baru bergabung. Nah, jangan sampai kita edifikasinya gak antusias. Ini Kang Dani, Kang Ilham ini dia bentar lagi mau tembus motor nih. Usianya 18 tahun. Itu kan datar. Nah, kita perlu antusias. Tapi itu semuanya butuh proses. Gak apa-apa untuk di awal. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa lebih antusias atau lebih semangat. Nah, jadi kuncinya kayak gitu. Bikin penasaran, edifikasi. Bikin penasaran, edifikasi udah auto bonusnya gede. Ya, jadi evaluasi yang tadi ke arah sini di awal. Jadi nanti baru step by step gitu. Step by step ngejelasin, nanti tetap edifikasi. Nah, gitulah teh.